Patih Ki Haryo. Sementara itu, belasan orang di 3 perahu mencemaskan apa yang terjadi dengan perwira gemuk tadi. Beberapa perahu kecil berputar-putar di bekas tempatnya jatuh. Semua orang tahu kalau perwira itu tidak bisa berenang. Dan sejak tadi, tubuhnya tak kunjung muncul ke permukaan laut. "Juminten, jangan berlaku yang bukan-bukan. Sultan bisa marah dan mendampratku," kata Patih Ki Haryo setengah berteriak seraya mencekal dan menggendong Juminten erat-erat hingga anak itu tak bisa bergerak. Dengan pelototkan mata, sang patih membentak bocah di hadapannya. "Tetap di tempatmu. Awas kalau kau berani bergerak satu langkah saja." Sebelum membawa Juminten ke tempat Sultan duduk, sang patih memberi isyarat pada beberapa prajurit di dekatnya. "Tangkap anak itu. Dia harus dihukum cambuk karena berlaku kurang ajar terhadap cucu Sultan, patih kerajaan dan perwira kerajaan." Kakek berjenggot lebat," anak bernama Naga Kuning berteriak pada Patih Ki Haryo. "Kenapa kau berlaku kasar terhadap anak perempuan itu? Kalau dia memang cucu Sultan, kau tidak layak memperlakukannya seperti itu." Dasar anak sampah kurang ajar. Maka terdengarku ini." Patih kerajaan yang hendak bergerak pergi jadi marah mendengar kata-kata naga kecil. Kaki kanannya ditendang ke perut anak itu. Dengan lincah, Naga Kuning membuat gerakan mengelak. Begitu kaki kanan Patih Ki Haryo mengapung di udara, dia gerakkan tangan kanannya yang memegang seruling. Terdengar suara mendenging, lalu tali kulit kasut yang dikenakan patih kerajaan putus di 3 tempat. Ketika si bocah menyentakkan serulingnya, maka kasut itu pun terlepas mental dan melayang jatuh ke dalam laut. Kalap Ki Haryo, Darmo Gumpito. Juminten diserahkannya pada seorang perwira. Beberapa orang prajurit yang hendak menyergap Naga Kuning didorongnya. "Biar aku yang mematahkan leher anak jahanam itu." Sekali melompat saja, sang patih telah berada di hadapan Naga Kuning. Kedua tangannya terpentang, lalu diulurkan untuk mencekik leher si anak. Naga Kuning tidak tinggal diam. Dia julurkan lidahnya dan jengretkan kedua matanya. Ketika sang patih menyergap lagi, anak itu melompat ke udara, lalu membuat lesatan jungkir balik ke belakang sampai beberapa kali, hingga akhirnya kedua kakinya menginjak pagar buritan perahu besar. Dan di sini, sekali lagi dia menjulurkan lidah mengejek Patih Ki Haryo, lalu sambil sisipkan seluruhnya ke pinggang, dia jatuhkan diri ke dalam laut. Patih Ki Haryo berusaha menangkap salah satu kaki anak itu tapi luput. Anak setan kurang ajar, rutuk Ki Haryo seraya pukulkan tangan kanannya ke pinggiran hingga kayu perahu besar hancur berantakan. Perwira Ngadikarso yang tadi yang jatuh ke laut sampai saat ini belum muncul," seorang prajurit melaporkan kepada Patih Ki Haryo. Peduli setan. Aku perintahkan kalian terjun ke laut, kejar anak itu. Pergunakan perahu-perahu kecil yang ada di sekitar kita." Teriak patih kerajaan itu dengan mata melotot. Maka hampir selusin prajurit dan 2 orang perwira segera terjun ke laut melakukan perintah patih kerajaan itu. Belum lama orang-orang kerajaan ini melakukan pengejaran. Tiba-tiba orang di atas perahu berseru-seru sambil menunjuk ke arah pantai Teluk. Mereka melihat tubuh gemuk perwira yang tadi jatuh mengapung di permukaan air dan bergerak seperti ditarik menuju pantai. Begitu tubuhnya terbujur di atas pasir, muncul sosok bocah berpakaian hitam. Kedua tangannya didorongkan ke telapak kaki sang perwira hingga tubuh gemuk itu naik ke atas pasir Teluk dan tidak sampai diseret ombak. "Lihat, anak itu mendorong perwira yang tadi jatuh," teriak seseorang. Orang yang banyak sekarang bertanya-tanya siapa adanya anak kecil tadi. Kalau dia tidak memiliki kepandaian, mana mungkin dia mampu mendorong perwira yang tubuhnya hampir 10 kali lebih besar. Anak itu pasti punya ilmu silat. Masakan Patih Ki Haryo bisa dipermainkannya, kata seorang lainnya. Ya, yang jelas dia pandai sekali berenang dan mampu menyelam. Tak lama setelah si anak menyelamatkan perwira gemuk itu, belasan prajurit 2 perwira kerajaan mendarat di pantai Teluk. Mereka segera mengejar Naga Kuning. Menghadapi orang begitu banyak, anak ini bukannya malah segera melarikan diri, tapi lebih suka dia mencibir berulang kali pada orang-orang itu, melompat jungkir balik ke belakang lalu ke arah orang tua pemuda berambut gondrongnya ada di Teluk seraya berkata, tolong, ada orang jahat mengejar mau memukul diriku." Ada kerebutan di atas perahu besar," kata pemuda berambut gondrong seraya terus menuju ke tengah laut. Pemuda ini sebelahnya memandang ke arah yang ditunjuk tapi tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian dia mengulang pertanyaan tadi. "Katamu kau punya tugas mencari dan membunuh 3 orang. Siapa saja mereka itu?" Kalau kusebutkan pun belum tentu kau kenal mereka. Apa gunanya? Kalau aku tidak kenal, apa ruginya bagimu mengatakan? Tapi kalau ada di antara mereka yang aku kenal, bukankah ada untungnya bagimu? Baiklah, kau bertanya, aku akan memberitahu. Orang pertama, seorang bernama Santiko, berjuluk bujang gila sapak sakti. Kau kenal orang ini? Orang yang ditanya cepat sembunyikan perubahan wajahnya. Dia mendongak ke atas sambil garuk-garuk kepala berpura-pura berpikir. Diam-diam, dia menekan rasa ketertujukannya, lalu gelengkan kepala. Dalam hati, dia berkata, siapa pemuda ini sebenarnya? Mengapa dia hendak membunuh sahabatku si bujang gila tapak sakti itu? Aku harus hati-hati. Manusia ini di luar kelihatan baik-baik, bersahabat, tapi di dalam mungkin sejenis binatang buas yang bisa mencelakaiku. Pemuda ini lantas pura-pura bertanya, siapa orang kedua?
Seorang kakek dikenal dengan nama Sukatandika, berjuluk tua gila. Kabarnya dia sulit dicari, suka gentayangan kemana-mana. Tapi aku pasti akan menemukannya. Aku juga tidak kenal kakek itu, kata pemuda yang tadi bertanya dengan suara perlahan, tapi jantungnya mendeguk keras. Kau masih ingin tahu siapa korbanku? Yang ketiga, ya, katakanlah, jawab pemuda yang ditanya dengan dada berdebar. Orang yang bernama Wiro Sableng, punya julukan Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Kabarnya dia seorang pendekar muda yang telah menggegerkan dunia persilatan di mana-mana. Pernah dengar nama dan julukannya? Aku pernah dengar, tapi tidak tahu siapa adanya. Nah, terbukti kau tidak kenal ketiga orang yang kusebutkan itu. Suaramu bergetar. Aku melihat ada perubahan pada air mukamu. Perutku mendadak mules. Tapi sebelum pergi, apakah aku boleh menanyakan sesuatu? Tanpa penunggu jawaban, orang pemuda itu langsung ajukan pertanyaan. Apa sebabnya kau ingin membunuh ketiga orang itu? Apa ada silang sengketa atau dendam kusumat antara kalian? Yang ditanya menggeleng. Kataku tadi, aku menjalankan tugas. Siapa yang memberikan tugas itu padamu? Kau bertanya biasa atau tengah menyelidik? Aku hanya kepingin tahu. Siapa tahu di kemudian hari aku bisa membantu tugasmu itu. Apakah pemuda masih mules? Aku harus pergi sekarang. Tunggu, kata si pemuda yang berusia lebih muda seraya memegang tangan pemuda satunya. Aku melihat ada orang gemuk terapung di permukaan laut. Entah masih hidup, sudah jadi mayat. Anehnya, tubuh itu bergerak ke arah pantai ketulusan kita. Hei, ada seorang anak kecil mendorong-dorong tubuh gemuk itu di atas pasir. Aku harus menyelidiki apa yang terjadi. Hati-hati. Aku melihat belasan perahu menuju ke sini. Sepertinya tengah melakukan pengejaran. Peduli dengan orang-orang di atas perahu. Aku ingin menyelidik si gemuk dan si anak kecil itu. Tiba-tiba anak kecil berpakaian hitam berteriak dan lari ke arah dua pemuda yang berpakaian hitam itu. Tolong, tolong, ada orang jahat mengejar mau memukuli diriku. Sesaat kemudian anak kecil berambut jambrik itu sampai di hadapan dua pemuda gondrong. Salah seorang dari mereka itu yang lebih muda bertanya, kulihat yang mengejarmu adalah prajurit kerajaan. Apa yang telah kau perbuat? Sebelum anak itu sempat menjawab, 13 prajurit ditambah 2 orang perwira telah berada di tempat itu. Mereka langsung mengurung ketiga orang itu. Ketika 4 prajurit hendak menangkap si pemuda yang tadinya bertanya cepat menghalangi. Kalau 2 pemuda ini adalah teman anak kurang ajar ini, tangkap mereka bertiga. Salah seorang dari 2 perwira pemerintah lalu melompat ke depan, tapi gerakannya ditahan 2 ujung jari tangan si pemuda di hadapannya. Orang muda, kau berani menantang perwira kerajaan? Aku tidak peduli siapa kau, siapa kalian. Anak kecil itu minta tolong pada kami. Aku wajib menolongnya karena kalian berjumlah lebih banyak dan dia cuma seorang anak kecil. Tapi aku berjanji akan menyerahkan anak itu pada kalian jika kalian memberi keterangan mengenai 3 orang yang tengah aku cari. Kakak, kau bukannya mau menolong, tapi hendak menjilat leherku, teriak anak kecil yang adalah naga kuning alias naga cilik atau naga kecil adanya. Si pemuda tidak pedulikan seruan naga kuning. Dia terus berkata, 3 orang itu bernama Santiko alias Pujang Gila Kapak Sakti, Sukatandika alias Tua Gila, dan Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Pemuda gila, jangan bicara segala orang yang kami tidak tahu. Kalau kau berani menghalangi kami menangkap anak ini, maka ini bagianmu. Perwira muda itu lalu hantamkan 1 jotosan ke perut si pemuda yang dijotos bergeming pun tidak. Sebaliknya, perwira yang memukul tampak merintih kesakitan. Tangan kanannya kelihatan bengkak kemerahan. Rasakan olehmu, teriak naga kuning seraya tertawa julurkan lidahnya. Tangkap 3 orang ini. Jika mereka melawan, bunuh semua, teriak perwira yang tadi memukul dan masih berdiri kesakitan. Dia bukan saja marah akibat tangannya yang cedera, tapi juga karena mereka diejek dicibir-cibir oleh naga kuning. Maka 14 orang dengan berbagai macam senjata menyerbu ke arah si anak kecil dan 2 pemuda berambut gondrong. Celaka, kita hanya mencari penyakit, suruh pemuda di sebelah kanan. Tapi pemuda yang telah menghadapi rombongan orang kerajaan itu malah maju menyongsong sambil bertolak pinggang. Aku utusan dari akhirat. Aku berharap kalian semua meninggalkan tempat ini. Pemuda gila itu, bunuh lebih dahulu, teriak perwira yang cedera. Belasan senjata berkiblat ke arah pemuda mengaku bernama utusan dari akhirat. Kalian mencari mati, teriak si pemuda. Lututnya ditekuk sedikit, tangan kanannya lalu dipukulkan ke depan. Terjadilah hal yang aneh. Udara di tempat itu mendadak redup, lalu 3 larik sinar terang menggidikan menderu keluar dari tangan si pemuda, merah, hitam, dan kuning. Hawa panas tiba-tiba menyelungkup seiring 3 sinar yang berkiblat. Pemuda di samping kiri berseru kaget ketika dia melihat pukulan yang dilepaskan oleh si gondrong di depannya. Pukulan gerhana matahari. Pemuda ini kemudian jadi pucat sendiri. Dalam hati dia memaki kebodohannya. Tolonglah diriku, mengapa aku sampai menyebutkannya pukulan itu? Tapi aku tak bisa ditipu. Pukulan tadi benar-benar pukulan gerhana matahari yang hanya dimiliki oleh pangeran matahari dan si muka bangkai. Tapi
murid dan guru itu sudah mengajar di Pangandaran. Siapa yang pemuda ini? Aku harus mencari tahu sebelum bahaya mengancam. Di lain kejap, terjadilah hal yang mengerikan. 9 penyerang termasuk perwira mencelat mental, jatuh berkelaparan di pasir dan tercebur dalam laut. Semua tidak bernyawa lagi, menemui ajal dengan tubuh terpanggang hancur. Yang masih hidup tertegung dengan muka pucat lalu berputar larikan diri, termasuk perwira yang cedera. Aku utusan dari akhirat, telah memberi ingat, tapi kalian sengaja minta mampus. Masih untung tidak mampus semua. Perlahan-lahan, pemuda bernama utusan dari akhirat memutar tubuh ke arah pemuda di belakangnya. Kau mengenali dan menyebut nama pukulan sakti yang tadi aku lepaskan. Kalau kau bukan seorang dari dunia persilatan, mana mungkin bisa mengenali siapa kau sebenarnya, sahabat? Pemuda yang ditanya garuk-garuk kepala. Aku hanya mengira-ngira saja, tapi taunya dugaanku tadi betul. Beberapa waktu lalu, aku pernah menyaksikan perkelahian antara 2 orang sakti. Yang satu menyebutkan nama pukulannya sebelum dilepaskan. Karena katanya itulah pukulan gerhana matahari. Lalu mencuat 3 warna seperti yang tadi keluar dari tangan. Di mana terjadinya perkelahian itu? Siapa orang yang kau lihat melepaskan pukulan gerhana matahari itu? Utusan dari akhirat bertanya dengan pandangan melekat menyorot. Peristiwanya di Gunung Bromo, tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Kau masih ingat ciri-ciri orang yang memiliki pukulan sakti itu? Kalau tidak salah, orangnya tinggi tegap, masih muda. Dia mengenakan sebentuk mantel. Hanya itu yang bisa aku ketahui. Sobatku, ternyata kau seorang pendekar sakti mandraguna. Kalau saja aku bisa memiliki kepandaian sepertimu. Aku nelayan tolol. Mengapa bicara dan bercita-cita yang bukan-bukan? Utusan dari akhirat menyeringai. Dia memandang ke tengah laut. Saat itu, 2 perahu besar yang diapit 2 perahu rombongan penabuh gamelan semakin dekat ke teluk. Sahabatku, pertemuan kita sampai di sini. Aku harus pergi, kata utusan dari akhirat. Saya Naga Kuning mengucapkan terima kasih padamu, kakak yang hebat perkasa. Kalau kau tidak menolong, pasti aku sudah ditangkap dan digebuki prajurit-prajurit kerajaan itu. Aku kagum pada ilmu kesaktianmu. Bolehkah aku ikut bersamamu? Maukah kau mengajari pukulan sakti tadi kepadaku? Utusan dari akhirat tersenyum. Setiap manusia memiliki rezeki sendiri-sendiri. Jangan meminta yang lebih daripada yang sudah kuditakdirkan. Kalau begitu, maafkan saya yang tidak tahu diri, kata Naga Kuning alias naga kecil. Utusan dari akhirat mengucak rambut Naga Kuning, lalu tinggalkan tempat itu. Anak kecil ini memandang pada pemuda gondrong satunya yang tegak sambil berulang kali menarik nafas panjang. Kakak, kau seperti orang diserang bengek. Mengapa kau tidak ikut dengan kakak satunya itu? Bukankah dia sahabatmu seperjalanan? Yang ditanya menggelengkan kepala dan mengusap mukanya berulang kali. Pemuda hebat itu barusan saja aku kenal di tempat ini. Pantas saya lihat kakak kurang senang padanya. Mengapa kau bicara seperti itu? Tadi saya lihat kakak berulang kali menarik nafas panjang, tanda lega orang itu sudah pergi. Bukankah begitu? Kakak seperti menyembunyikan rasa takut terhadapnya. Para si pemuda sesaat berubah. Anak sekecil ini pandai menduga dan mampu membaca pikiran orang. Katanya dalam hati, saya juga tidak senang pada pemuda tadi. Dia membunuh orang begitu banyak seperti membunuh lalat saja. Lalu namanya utusan dari akhirat. Saya rasa itu satu nama gila dan membayangkan hal mengerikan. Tapi tadi kau minta dia mengajarkan pukulan sakti yang dimilikinya itu. Tidak, saya hanya memancing. Dia pandai menolak secara halus. Bocah cerdik. Berapa umurmu? 11 tahun, jawab si anak. Naga Kuning, itu namamu bukan? Kau anak cerdik. Kau pasti murid seorang pandai dunia persilatan. Dari sini tadi aku lihat kau mempermainkan lelaki gemuk di atas perahu itu. Naga Kuning tertawa lebar. Saya sendiri tahu kalau kakak berpura-pura tolol mengaku seorang nelayan. Sebenarnya kakak adalah seorang dari dunia persilatan. Betul? Bocah, kau mulai berlaku kelewat pintar. Saya bisa membuktikan. Cobalah. Pertama, tadi kau bisa menyebut nama pukulan sakti yang dilepaskan pemuda itu. Ketika ditanya, kau mengatakan pernah melihatnya. Ada 2 orang berkelahi dan salah satu malah melepaskan pukulan sakti itu sambil menyebut namanya. Saya rasa kau berbicara dusta, bukankah begitu? Naga Kuning tertawa gelak-gelak. Pemuda gondrong di hadapan Naga Kuning tertegun ternganga. Lalu sambil tersenyum, dia berkata, aku kagum akan kecerdikanmu. Tapi, pernah kau mendengar ujar-ujar yang mengatakan bahwa kadang-kadang seseorang bisa tertipu oleh kecerdikannya sendiri? Baiklah, kalau kau tidak mau mengakui bukti pertama tadi, saya masih punya bukti satu lagi. Kalau kakak bukan orang persilatan, mengapa membekal senjata di balik pakaian? Rupanya karena anak ini lebih pendek, maka dari bawah dia bisa melihat jelas bagian pakaian si pemuda gondrong yang menggembung. Karena terkejut terdengar ucapan Naga Kuning, pemuda itu secara tak sengaja membuat gerakan meraba ke pinggang. Naga Kuning tertawa gelak-gelak. Kau benar-benar cerdik, Naga Kuning. Walau kau tidak mau mengaku,
Tapi gurumu tentu seorang berkepandaian yang sangat tinggi. Apa kau tinggal di sekitar teluk ini? Naga kuning menggeleng. Saya tidak punya rumah, tidak punya orang tua. Rumah saya di mana-mana. Orang tua saya siapa saja yang menyukai diri saya. Anak ini hentikan ucapannya. Ada apa? Lihat, 3 perahu besar segera mendarat. Belasan perahu berisi puluhan prajurit di kayu ke arah sini. Kita tak bisa menghindarkan urusan kecuali segera kabur dari sini. Aku tidak mau mencari penyakit. Orang-orang kerajaan pasti akan menangkap kita. Lekas tinggal ke tempat ini. Saya akan lari ke arah timur, kata naga kuning. Aku ke jurusan tenggara, kata pemuda berambut gondrong. Tunggu dulu. Apa kau tidak merasa kehilangan sesuatu? Apa maksudmu? Tanya si gondrong. Naga kuning acungkan tangan kirinya yang sejak tadi disembunyikan ke belakang. Di tangan itu tergenggam sebuah batu hitam berbentuk 4 persegi panjang. Pemuda gondrong berseru kaget. Anak sialan, bagaimana kau bisa mencopet benda itu tanpa aku tahu? Bentak si gondrong. Batu hitam itu adalah batu mustika yang bisa mengeluarkan lidah api. Benda ini membuktikan bahwa si pemuda sebenarnya adalah pendekar Rosatudo Wiro Sableng. Selain naga kuning tertawa, cekikikan, pemuda di hadapannya segera menyambar batu hitam yang merupakan sebuah batu mustika sakti. Pasangan kapak mau naga geni 212 yang saat itu terselip di pinggangnya. Baru saja Wiro berhasil mengambil batu hitam itu, tiba-tiba 8 senjata tajam melayang di udara. Wiro cepat tarik tangan naga kuning hingga anak ini terbetot ke belakangnya. Pada saat itu pula, 3 buah tombak dan 2 buah golok panjang menghantam ke tubuh pendekar 212. 3 senjata lainnya menderu di atas kepalanya. 5 kali terdengar suara berdenterangan. 5 senjata terpental, 2 diantaranya dalam keadaan patah. Berkat jubah koncono geni yang dikenakannya, Wiro menjadi kebal tak cedera sedikit pun. Hanya baju hitam yang dikenakannya tampak robek di beberapa bagian. Luar biasa, kau punya ilmu kebal, teriak naga kuning dengan mata melotot. Kau tak bisa menipu lagi. Kau pasti seorang pendekar rimba persilatan berkepandaian tinggi. Wiro tak pedulikan ucapan anak itu. Sebelum puluhan prajurit sampai ke tempat itu, dia segera melarikan diri. Si kecil naga kuning sesaat celingukan. Lalu dia menghambur pula ke arah lenyapnya pendekar 212. Murid yang Sinto Gendeng lari sekencang yang bisa dilakukannya, bukan saja karena khawatir akan dikejar prajurit kerajaan, namun dia juga masih dihantui oleh rasa ngeri terhadap pemuda yang mengaku bernama utusan dari akhirat itu. Seperti yang diketahui, walau saat itu telah mendapat ilmu tidur dari si Raja Penidur dan mengenakan jubah sakti koncono geni, namun Wiro masih saja dalam keadaan lemah karena telah kehilangan kesaktian dan tenaga dalamnya. Karenanya, belum terlalu jauh berlari meninggalkan teluk, dimulai merasakan dadanya sesak, kehabisan nafas, dan 2 kakinya laksana mau tanggal. Aku tak bisa lari lagi. Kalau orang-orang itu masih mengejar, celaka diriku, pikir Wiro. Dia berusaha mencari tempat berhenti sekaligus bersembunyi. Namun kawasan pantai di sekitar tempat dia berada adalah kawasan terbuka. Hanya pohon-pohon kelapa yang bertumbuhan di sana-sini dan tak mungkin dipergunakan untuk tempat berlindung. Bukit-bukit karang berada cukup jauh di sebelah timur teluk. Tak ada jalan lain. Kalau ingin selamat, dia harus mampu mencapai bebukitan karang itu. Maka walau dada sesak, nafas serasa mencekik leher dan 2 kakinya seolah telah berubah menjadi batu berat yang membuatnya sulit melangkah apalagi berlari. Namun dia harus dapat menyelinap selamatkan diri di bukit-bukit karang sana. Wiro hanya mampu berjalan sampai 20 tombak. Setelah itu, kakinya goyah, tubuhnya jatuh berlutut. Telinganya menangkap suara ramai di kejauhan. Ketika dia berpaling ke arah teluk sebelah barat, berubahlah parasnya. Puluhan prajurit kerajaan sambil berteriak-teriak berlari ke arahnya dengan senjata diacung-acungkan ke udara. Beberapa di antaranya malah telah menarik busur melepas anak panah ke arahnya. Celaka! Desis pendekar 212. Dia maklum walau saat itu mengenakan jubah koncono geni serta memiliki ilmu tidur, namun menghadapi lawan sebanyak itu mana mungkin dia selamatkan diri. Selagi Wiro kebingungan, tiba-tiba mendengar suara lain. Suara rentak kaki kuda serta sesuatu yang berputar dan meluncur di atas permukaan pasir pantai diselingi oleh sebuah suara. Tar 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 tar. Berulang kali, Wiro berpaling ke jurusan datangnya suara itu. Sebuah gerobak ditarik oleh seekor kuda meluncur dari arah samping. Ini satu-satunya harapanku, pikir murid Sinto Gendeng. Dia tidak memikirkan lagi dari mana datangnya gerobak itu atau siapa orang yang menjadi sais. Yang ada di otaknya adalah mencari selamat. Dia juga tidak memperhatikan kalau bagian bawah gerobak mendekam sesosok tubuh berpakaian serba hitam. Wiro kumpulkan sisa-sisa tenaganya enggak. Begitu gerobak lewat di depannya, dia segera melompat. Dia berhasil menangkap dinding kereta sebelah kanan. Untuk beberapa lamanya, Wiro hanya mampu bergelantungan sementara kedua kakinya berseret di pasir. Dia kumpulkan lagi tenaga yang masih ada. Dengan susah payah akhirnya Wiro berhasil memanjat pinggiran kereta dan jatuhkan dirinya dalam kereta. Untuk beberapa lamanya dia terhentang di lantai kereta. Sinar matahari yang keras membuat pemandangannya
kelam kesilauan. Dia tak dapat melihat dengan jelas kusir gerobak itu. Yang tampak hanyalah satu sosok berpakaian serba kuning, duduk di bagian depan gerobak. Tangan kanan mencekal tali kekang, sedang tangan kiri megang cemeti yang terus-menerus dipergunakan mencambuk kuda penarik gerobak yang berlari kencang ke jurusan bukit-bukit batu. Karena terbujur di lantai gerobak, Wiro tidak mengetahui kalau kendaraan itu meluncur ke arah gundukan batu karang yang muncul setinggi 1 jengkal dari permukaan pasir. Jika arah gerobak tidak segera dirubah, maka salah satu roda kendaraan akan membentur batu karang itu. Akibatnya, gerobak akan terpental terguling. Tapi anehnya, seperti tidak melihat adanya gundukan batu karang, atau mungkin memang disengaja kusir kereta tidak mengubah arah lari kudanya. Kalau Wiro tidak mengetahui apa yang bakal terjadi, lain halnya dengan orang yang berkelantungan di bawah kolong gerobak. Sepasang matanya melotot ketika melihat bagaimana roda gerobak sebelah kanan meluncur tepat ke arah gundukan batu karang yang menyembul di permukaan pasir pantai. Gila, kusir gerobak ini buta atau bagaimana? Batu sebesar hantu itu, masakan dia tidak bisa melihat? Aku harus berteriak memberi ingat. Namun sebelum sempat orang ini berteriak, roda kanan gerobak telah lebih dahulu membentur dan menggilas gundukan batu. Tak ampun, gerobak itu terpental ke udara setinggi 2 tombak. Roda kanan tanggal, sesaat membumbung ke udara, lalu jatuh ke pasir hancur berantakan. Gerobak dan kuda terbanting di pasir, di sisi kirinya remuk. Kuda penarik gerobak meringkik keras sebelum jatuh terkapar. Pada saat gerobak menghantam gundukan batu tadi, 3 sosok tubuh tampak melesat ke udara. Yang pertama adalah kusir gerobak yang mengenakan pakaian kuning yang ternyata wajahnya juga ditutup sehelai kain kuning. Orang ini membuat 3 kali jungkiran di udara, lalu melesat ke arah bukit karang dan lenyap di balik salah satu lamping batu karang. Sosok kedua bukan adalah tubuh pendekar 212 Wiro Sableng, tiba-tiba terpental ke arah pantai. Dia berusaha agar tidak terbanting jatuh di atas pasir dengan mencoba membuat gerakan berputar. Namun karena tidak punya daya kekuatan lagi, dia tak mampu melakukan hal itu. Wiro masih mencoba membuat gerakan mendadak daya berat kejauhannya dengan mempergunakan kedua tangannya bertumpu di pasir, lalu menggelindingkan diri. Dia berhasil, hanya saja salah memilih arah. Punggungnya menghantam bukit karang. Dia meringis kesakitan, menggeliat lalu rebah ke pasir. Dari mulutnya keluar suara erangan. Punggungnya terasa seolah hancur. Orang ketiga terpental di bawah kolong gerobak. Dia yang paling beruntung karena tubuhnya mencelat ke arah laut dan jatuh ke air. Sesaat dia menggap-enggap, namun kemudian dengan cekatan berenang ke tepi pasir. Di balik selamping batu karang, murid Sintogan dan terhenyak tak bergerak. Kedua matanya terpejam. Meskipun rasa sakit pada punggungnya masih terasa, namun dia beruntung terlindung oleh jubah koncono geni yang melekat di tubuhnya. Selain itu, beruntung dia tidak sampai jatuh pingsan. Wiro menarik nafas berulang kali. Perlahan-lahan dia beringsut ke balik bukit. Wiro masih khawatir kalau para prajurit kerajaan akan mengejarnya. Namun sampai saat itu tidak satu orang pun yang muncul. Dia mengusap mukanya berulang kali. Sambil menggaruk-garuk kepala, dia berusaha berpikir apa yang telah terjadi. Dia dikejar oleh puluhan prajurit. Menyelamatkan diri dengan jalan meloncat ke atas gerobak yang kemudian oleh seseorang berpakaian serba kuning yang tidak sempat dilihat wajahnya. Lalu tiba-tiba saja gerobak itu menumbuk sesuatu dan mental ke udara. Tubuhnya ikut terlontar, memandang berkeliling. Wiro tidak melihat kusir gerobak tadi. Wiro juga tidak mengetahui kalau ada orang yang ketiga yang ikut mental sewaktu gerobak menumbuk batu karang. Kusir kereta berpakaian kuning itu. Aku rasa-rasa, jangan-jangan memang dia, orang bercadar kuning yang menolong tua gila waktu diserang nenek brengsek bernama Sabainan Ranca itu. Kemana dia sekarang? Wiro memandang berkeliling, namun orang berpakaian serba kuning yang menutupi wajahnya dengan cadar kuning sama sekali tidak kelihatan. Aneh, orang berkepandaian tinggi seperti si cadar kuning itu, masakan begitu bodoh mengemudikan gerobak? Selagi Wiro berpikir-pikir seperti itu, tiba-tiba terdengar suara keras menegur. Aku utusan dari akhirat, datang untuk meminta nyawamu. Apakah kau sudah bersiap menerima kematian? Murid Sintogan mendengar petir menyambar di kedua liang telinganya. Mukanya berubah pucat. Walau sakit di punggungnya belum lenyap, dia cepat bangkit berdiri dan berpaling ke jurusan datangnya suara orang menegur tadi. Namun dia tidak melihat siapa-siapa. Suaranya jelas dan keras terdengar di arah situ, tapi orangnya tidak kelihatan. Kalau dia muncul dan ternyata sudah mengetahui siapa aku, celaka besar diriku. Utusan dari akhirat, kau bicara tapi tidak memperlihatkan diri. Aku tidak mengerti maksud teguranmu tadi. Tadi kau pergi dengan sikap bersahabat. Mengapa sekarang kau muncul kembali dengan yang hendak membunuhku? Jawaban yang didapat pendekar 212 adalah suara tawa bergelak yang mau tak mau membuat hatinya bertambah kecut. Diusapnya dadanya. Kalau memang dia berniat hendak membunuhku, apakah jubah sakti ini sanggup menahan pukulan gerhana matahari? Membatin Wiro seraya tangannya meraba ke pinggang di mana terselip kapak maut naga geni 212. Suara tawa berhenti, berganti dengan ucapan mengejek. Tangannya bergerak ke pinggang, hendak mencabut batu api atau pasangannya kapak bermata dua. Kau boleh punya batu segunung,
boleh punya kapas segerobak, tapi utusan dari akhirat telah datang membawa pesan malaikat maut. Manusia mana yang mampu menolak datangnya ajal? Bersamaan dengan lenyapnya suara tertawa, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat. Menyangka orang menyerangnya, pendekar 212 cepat melompat mundur. Ternyata orang itu tidak menyerang, tapi tegak berdiri di atas gundukan batu karang sejarak 3 langkah di hadapan Wiro. Sewaktu murid yang Sinto Gendeng ini melihat siapa adanya orang itu, maka dia langsung memaki habis-habisan. Anak setan, kau rupanya kurang ajar, sial dangkalan, berani kau mempermainkan aku. Orang di atas batu tersenyum cengar-cengir. Ternyata dia adalah anak kecil berusia 11 tahun berambut jabrik, mengenakan pakaian serba hitam dengan gambar naga di dadanya. Dia bukan lain adalah naga kuning alias naga cilik alias naga kecil. Pakaian hitamnya basah kuyup, rambutnya basah tapi tetap saja kaku tegang berdiri. Kakak, bukit batu karang di teluk gini, bukit angker. Siapa yang berani memaki tak karuan lidahnya bisa mencelat dan mulutnya bisa perot. Wiro hendak melabrak lagi si anak dengan kutukan serapah, tapi batalkan niatnya. Sambil garuk-garuk kepala, dia berpikir, suara anak ini jelas berbeda dengan suara orang yang tadi membentakku. Berarti, atau mungkin dia. Wiro garuk lagi kepalanya lalu bertanya, naga kuning, apakah kau tadi yang mempermainkanku? Seolah kau adalah orang yang bernama utusan dari akhirat itu. Aku barusan datang, utusan dari akhirat bukankah sudah pergi? Pertanyaanmu aneh. Di sini tidak ada orang lain kecuali kau dan aku. Kecuali ada setan yang pandai berkata-kata. Apakah kau mengenali suara itu? Suaranya memang tidak seperti suaramu. Juga tidak menyerupai suara utusan dari akhirat. Lalu, apakah suaranya seperti ini? Naga kuning lalu menyongkam mulutnya dan berkata, Aku utusan dari akhirat, datang untuk meminta nyawamu. Apakah kau sudah bersiap menerima kematian? Murid Sinto Gendeng terbelalak. Suara dan kata-kata yang diucapkan naga kuning sama dengan suara orang yang tadi didengarnya. Kau punya kepandaian meniru suara orang. Berarti memang kau yang sengaja mempermainkan diriku. Wiro melangkah cepat mendekati naga kuning. Tangan kanannya diulurkan untuk menjambat rambut jabrik anak itu. Tapi gebrakannya tertahan sewaktu tiba-tiba di samping kiri terdengar suara deru dahsyat. Di lain kejap, satu gelombang angin melabrak ganas ke arah pendekar 212. Karena naga kuning berada di dekat Wiro, maka sambaran angin itu ikut menyapunya. Naga kuning berteriak keras. Dengan cepat, anak ini melompat ke udara setinggi 2 tombak. Namun, tak urung salah satu kakinya kena tersambar, hingga dalam keadaan melayang tubuhnya terbanting di udara. Kakinya terasa putus. Naga kuning menjerit kesakitan sambil pegangi kaki kirinya. Di bawah sana, gundukan batu karang tempat dia berdiri tadi hancur berantakan dan bertaburan di udara bersama pasir pantai. Naga kuning menjerit lagi ketika menyadari saat itu dirinya terlontar ke udara bagian runcing salah satu gundukan batu karang. Kepalanya lebih dahulu. Di saat bersamaan, murid Sinto Gendeng telah menerima pula hantaman dahsyat. Tubuhnya laksana dihantam batu besar. Bersamaan dengan itu, dia seperti diseret air bah. Jubah sakti Konconageni memang melindungi tubuhnya, namun jalan darah di sekitar tubuhnya laksana berhenti. Lalu, dengan tiba-tiba mengalir lagi, tapi alirannya tak karuan, seperti menyungsang terbalik. Akibatnya, Wiro merasa seolah ada ribuan jarum menusuki bagian dalam tubuhnya. Murid Sinto Gendeng menjerit keras sementara tubuhnya terlempar 4 tombak ke udara lalu melayang jatuh. Masih untung dia jatuh ke arah pinggiran laut. Namun dalam keadaan seperti lumpuh, walaupun jatuh di bagian laut yang dangkal, Wiro tak bisa berbuat apa-apa. Dia tetap akan tenggelam dan kalau tidak dihanyutkan ombak ke tepi pasir atau ada yang menolong, cepat atau lambat nyawanya tidak akan selamat. Hancur kepalaku! Seru naga kecil ketika menyadari sebentar lagi kepalanya akan membentur bagian batu karang runcing. Jarak demikian dekatnya hingga tak mungkin baginya untuk menghindar atau membuat gerakan berkelit. Dalam keadaan genting begitu rupa, si anak ingat pada seruling yang terselip di pinggangnya. Dengan cepat dia pergunakan tangan kiri mencabut benda itu. Begitu seruling berada dalam genggaman, benda ini ditusukkannya ke depan, ke arah batu karang yang runcing. Ini satu-satunya jalan untuk menghindarkan benturan kepala dengan batu karang. Seruling yang terbuat dari bambu itu patah 2. Bobot dorongan tubuh naga kuning yang terlempar walau kini berkurang sampai setengahnya, yang membuat dia masih bisa ada kesempatan untuk miringkan kepala. Walau kepalanya selamat dari benturan, namun tak urung bahu kanannya kini tak terhindarkan dari menghantam pertengahan batu karang. Kepala selamat, tapi tulang belikat si bocah akan hancur remuk. Sesaat lagi benturan itu akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara semburan keras. Bersamaan dengan itu, kelihatan muncratan cairan aneh ke arah batu karang disertai menghamparnya bau yang sangat harum. Udara seolah terbungkus oleh hawa yang menyengat, tapi melegakan jalan pernafasan. Prak! Batu karang runcing hancur berantakan bagian atasnya. Bahu kanan naga kuning selamat dari benturan keras. Namun, hancuran batu karang serta bau aneh yang menyengat membuat si anak menggap-gap sulit bernafas. Sesaat kemudian, ketika dia akhirnya jatuh ke tanah, walau disambut pasir basah empuk,
Tetap saja anak ini terkapar pingsan dengan kening kiri benjut. Betapa bodohnya negeriku ini. Kata suatu suara penuh penyesalan. Orangnya tak kelihatan karena terlindung di balik lamping batu karang. Ada suara perempuan tertawa menyangkuti ucapan tadi. Gini kau sadar, kalau sering berlaku bodoh, seharusnya kau pergunakan benang sutramu untuk menjerat bocah itu. Buat apa disesali? Yang penting aku harus segera menolong anak setan yang kecebur ke dalam laut itu. Lalu terdengar suara gluk gluk gluk. Suara seseorang meneguk minuman dengan lahap. Tunggu. Walau otak bodoh, kuharap matamu jangan buta. Lihat, ada seorang nenek memegang mantel berlari ke arah laut. Suara perempuan memberingat. Aku tidak kenal nenek berjubah hitam itu, tapi aku tahu betul mantel yang dipegangnya adalah kepunyaan Datuk Tinggi Raja di Langit yang dikabarkan sudah menemui ajal, terkubur hidup-hidup beberapa waktu lalu. Kluk 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 kluk. Kembali terdengar suara orang menegak minuman yang dengan lahap. Kau tidak kenal dia, tapi aku tahu siapa nenek satu itu. Dia adalah Sabainan Ranca, seorang nenek sakti dari puncak Gunung Singgala. Dialah juga yang dicurigai para tokoh persilatan sebagai biang racun penimbul kekacauan di dua pulau besar. Kalau begitu, biar ku hajar dia. Barusan dia hendak mencelakai, malah mau membunuh pendekar Rosatudo Wiro Sableng. Siapa adanya dua orang yang terlindung di balik lamping batu karang merah di Teluk Parangtritis itu? Yang di sebelah kanan adalah seorang kakek berusia lebih dari 80 tahun. Janggutnya yang putih menjela dada. Pakaiannya selempang kain putih. Dia membalai dua buah tabung lampu berisi tuak murni menebar bau harum. Satu tabung dipanggul di punggung, satunya lagi ditenteng di tangan kanan. Orang tua ini bukan lain adalah Dewa Tua, salah seorang tokoh utama rimba persilatan tanah Jawa yang merupakan guru gadis bernama Anggini. Tegak di sampingnya adalah seorang nenek mengenakan baju panjang hitam berbunga-bunga putih. Wajahnya yang keriputan sangat menggelikan untuk dipandang. Karena nenek ini berdana sangat mencorong, bedaknya putih setebal dempul, dua alisnya dicat tebal hitam mencuat ke atas. Bibirnya berwarna sangat merah, entah dipoles dengan apa. Rambutnya hitam disanggul rapi di belakang kepalanya. Perempuan tua ini adalah yang dikenal dengan dalam rimba persilatan dengan julukan Iblis Muda Ratu Pesolek atau Iblis Putih Ratu Pesolek. Sejak peristiwa di Pangandaran, baca serial Wiro Sableng episode berjudul Kiamat di Pangandaran ada di channel ini. Sepasang kakek nenek ini selalu pergi kemana-mana berdua karena sebenarnya mereka adalah dua kekasih di masa muda yang selama belasan tahun tidak pernah bertemu. Mendengar ucapan Iblis Muda Ratu Pesolek dan karena tangannya dipegang, Dewa Tua terpaksa batalkan niatnya hendak keluar dari lamping batu karang merah. Dia memandang ke tengah laut, di arah mana tadi pendekar Rosatudo Wiro Sableng terpental dan tercebur dalam keadaan tak berdaya. Sabainan Ranca yang begitu bernafsu hendak membunuh pendekar Rosatudo Wiro Sableng yang saat itu mengapung tak berdaya di permukaan laut Teluk Parangtritis mendadak sontak hentikan langkahnya. Memandang ke tengah laut, dia melihat satu pemandangan yang sulit dipercayanya. Sebuah caping bambu tertampak terapung di atas permukaan laut, bergerak ke pantai seolah mengikuti alunan arus gelombang. Di atas caping bambu ini duduk berjongkok seorang kakek berpakaian rombeng butut. Di bahu kanannya dia memanggul satu kantong kain. Di tangan kiri ada sebatang tongkat yang sesekali dicelupkannya ke dalam air. Setiap tongkat dicelupkan, maka caping yang jadi dudukannya melesat ke depan, mengarah ke jurusan sosok pendekar Rosatudo terapung-apung. Kepalanya mendongak ke langit, rambutnya yang putih tipis berkibar-kibar ditiup angin. Yang hebatnya lagi, di tangan kanannya kakek ini memegang sebuah kaleng rombeng berisi batu-batu kerikil. Setiap dia mengguncang kaleng itu, maka menggemalah suara berisik memekakan telinga yang terdengar sampai ke pantai dan membuat ombak seolah berhenti mengalun. Apa yang dilihat Sabainan Ranca juga disaksikan oleh Dewa Tua dan Iblis Putih dan Ratu Pesolek. Kalau Sabai jadi tercekat, sebaliknya Dewa Tua dan sang kekasih walaupun melongo terheran-heran, tapi juga tampak senyum-senyum. Tua Pangandaran, jaram itu, pembunuh Datuk Angek Garang, dicari sulit, kini datang sendiri meminta mati. Seperti dituturkan dalam episode Lembah Akhirat, Datuk Angek Garang, pembunuh Malinsati murid Tua Gila, menemui ajal di tangan Tua Gila. Namun Sabainan Ranca menduga keras bahwa kakek segala tahulah yang telah membunuh sahabatnya itu. Si nenek kertakan rahan lalu berlari cepat berusaha mendahului kakek di atas caping. Namun si kakek yang sepasang matanya tertutup lapisan putih alias buta ini lebih cepat. 2 kali mencelupkan tongkat bututnya serta 2 kali menggorontangkan kaleng rombengnya. Maka orang tua dalam rimba persilatan yang dikenal julukan kakek segala tahu itu sudah berada di depan sosok pendekar Rosatudo. Anak tolol, siang bolong begini, mengapa berenang di lautan? Dengan ujung tongkatnya, kakek segala tahu menusuk tengkuk pakaian hitam Wiro. Ujung tongkat diputar hingga leher baju pendekar Rosatudo ikut tergulung. Lalu sekali tongkat itu disentakkan, maka sosok Wiro melesat ke udara, melayang ke arah pantai. Sabainan Ranca berseru kaget dan mendongak mengikuti tubuh yang melayang itu. Ternyata kakek segala tahu melesatkan tubuh Wiro ke arah sederetan bukit karang rendah, tapi memiliki 4 pucuk seruncing tombak. Sekali tubuhnya terbanting di atas batu karang, maka paling tidak 2 bagian yang runcing akan menembus tubuhnya. Celaka anak itu,
seru Dewa Tua. Dia segera bergerak hendak menolong, tapi lagi-lagi lengannya dipegang nenek di sebelahnya. Iblis muda Ratu Pesolek, kau sengaja menahanku agar pemuda itu mati mengenaskan di tembus batu karang, teriak Dewa Tua. Kali ini dia benar-benar marah, tapi si nenek malah tertawa cekikikan. Kau lagi-lagi berlaku seperti orang buta. Coba kau lihat ke jurusan batu karang sana. Meski mengomel panjang pendek, Dewa Tua putar kepalanya ke arah batu yang ditunjuk, yakni gugusan 4 batu karang runcing. Maka tercekatlah orang tua berselempang kain putih ini dengan menjejakkan kaki kiri kanan di atas tonjolan 2 batu karang runcing. Kelihatan tegak, rangkapkan 2 tangan di depan dada seorang pemuda berambut gondrong, mengenakan pakaian begitu hitam dan ikat kepala hitam. Begitu sosok Wiro sampai jatuh ke hadapannya, pemuda ini langsung angsurkan sepasang tangan hadap ke depan menyambut tubuh pendekar 212. Tubuhnya terbungkuk ke depan, sepasang lututnya bertekuk sedikit karena menahan beban tubuh yang cukup berat. Namun 2 ujung kakinya sedikit pun tidak bergeser dari ujung batu karang runcing yang dipejaknya. Ah, manusia hebat, memuji Dewa Tua. Gluk 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 gluk. Dia tuak dari tabung bambu yang lalu bertanya, apakah kau mengenali siapa adanya pemuda yang menolong pendekar 212 itu? Iblis putih Ratu Pesolek terapikan sanggulnya, usap pipinya baru menjawab, baru sekali ini aku melihat tampangnya boleh juga. Jangan berpikiran kotor, bentak Dewa Tua setengah jengkel. Saat itu, pemuda berpakaian hitam sambil mendukung Wiro bergerak turun di atas bukit karang. Baru saja dia mencapai kaki bukit merah, Sabainan Raja telah berada di hadapannya, memandang dengan mata melotot penuh selidik. Anak muda, aku tidak punya waktu untuk bicara. Katakan siapa dirimu. Terangkan, apa hubungannya dengan pemuda yang kau tolong itu? Pemuda berpakaian hitam berambut gondrong letakkan tubuh pendekar 212 di tanah, lalu memandang si nenek sambil rangkapkan tangan di depan dada. Orang bertanya, aku harus menjawab. Namaku, utusan dari akhirat. Pemuda itu tak punya hubungan apa-apa dengan diriku, tapi karena sebelumnya sudah saling mengenal, kurasa tidak ada ruginya aku menolongnya. Begitu. Jadi demikian. Harap kau segera tinggalkan tempat ini. Pemuda itu sudah ditakdirkan untuk mati di tanganku. Sepasang mata utusan dari akhirat membesar, alisnya naik ke atas, lalu dia tertawa gelak-gelak. Dia memandang pada sosok Wiro sesaat. Nyawa orang bagiku bukan apa-apa. Aku justru datang dari akhirat untuk menebar maut. Untung kau bukan salah seorang calon korbanku. Jika kau mau membunuhnya, silakan saja. Tapi apa? Bentak Sabainan Raja, angkarannya yang memegang mantel siap menggebuk. Setiap kematian ada sebabnya. Setiap pembunuhan ada alasannya. Apa sebab kau ingin membunuh pemuda ini? Tanya utusan dari akhirat. Kau tidak layak bertanya. Lekas menyingkir, atau kau akan ikut mampus bersamanya. Nenek tua, bicaramu sombong amat, kata utusan dari akhirat tidak senang. Saat itu dilihatnya tubuh Wiro bergerak sedikit dan 2 matanya membuka, tanda dia dimulai siuman. Utusan dari akhirat mendekati Wiro. Kau ingin membunuhnya? Nah, bunuhlah. Utusan dari akhirat selipkan kaki kanannya ke bawah punggung Wiro. Lalu kaki itu disentakkannya kuat-kuat. Tubuh Wiro terangkat dan melesat ke arah si nenek. Di saat itu justru pendekar 212 tersadar dari pingsannya. Walau siuman, namun dia tidak tahu apa yang tengah terjadi. Begitu mengetahui dirinya melesat ke udara dan ada orang di sampingnya, maka tanpa pikir panjang dia langsung memeluk dan menggayuti tubuh orang itu. Sabainan Raja terpekik ketika Wiro memeluknya kencang-kencang, sementara wajah mereka saling bertemu satu sama lain. Kurang ajar! Berani kau memelukku? Teriak Sabainan Raja marah. Dia berusaha membanting tubuh Wiro ke tanah. Tahu dirinya hendak dilemparkan orang, Wiro malah mempererat pelukan tangannya. Pipinya semakin dirapatkan, ditempelkan ke pipi si nenek, dan malah 2 kakinya ikut digelukkan ke tubuh belakang Sabainan Raja. Jahanam! Sabainan Raja marah sekali, tapi kedua tangannya terselip di bawah gulungan sepasang tangan Wiro. Ketika dia berusaha berontak lepaskan diri, kakinya terseret. Sabainan Raja jatuh terlentang. Karena Wiro masih memeluknya, maka dengan sendirinya Wiro ikut terjatuh tertelungkup di atas tubuhnya. Di balik lamping batu karang terdengar suara tawa cekikikan iblis putih Ratu Pesolek. Dari arah laut menggema suara kerontangan kaleng. Jangan kurang ajar, berani kau mendidikku. Wiro mengeluh tinggi, tubuhnya terpental ke atas akibat sodokan lutut dan pukulan tangan kiri Sabainan Raja. Saat itu, naga kecil yang terkapar pingsan di atas pasir pantai keluarkan suara seperti mengerang. Tangannya memegang keningnya yang bejut. Dia mendengar suara bentakan-bentakan, lalu ada tubuh melayang ke udara. Anak ini cepat bangkit. Naga kuning melihat Wiro jatuh terduduk di atas pasir. Di hadapan Wiro ada seorang nenek berjubah hitam, tegak memegang salai mantel yang siap hendak digebukkan ke kepala Wiro. Ada seseorang berseru di balik bukit karang. Lalu 2 larik sinar biru membesat ke udara. Sabainan Raja berseru kaget. Gerakannya hendak menghantamkan mantel sakti ke kepala Wiro terpaksa dibatalkan karena 2 larik sinar biru tadi menderu ke arah dadanya dan perutnya.
Sabai kertakan rahang. Sabai dan Ranca berpaling ke arah asal datangnya dua larik sinar biru tadi. Rahangnya menggembung. Di atas batu bukit sejarak 8 tombak dari tempatnya berdiri, si nenek melihat seorang gadis berjubah hitam, selutut tegak memandang tak berkedip ke arahnya. Di tangannya ada sebuah cermin berbentuk bulat. Ratu Duyung, Desis Sabai dan Ranca. belum mampus dia rupanya. Sabai tidak suka melihat kemunculan sang ratu. Lebih dari itu, diam-diam dia mengetahui bahwa ada beberapa orang berkepandian tinggi berada di tempat itu. Kau, Teriak Sabai dan Ranca. terima kematianmu. Lalu laksana terbang, nenek ini melesat ke arah Ratu Duyung. Tangan kanannya menghantam dengan mantel. Saat itu dari samping melayang sebuah benda bulat, memapasi dan memotong gerakan mantel tadi. Benda bulat itu ternyata adalah sebuah caping bambu yang serta-merta hancur kena hantaman ujung mantel. Walau caping hancur berkeping-keping, namun hantaman mantel sakti yang jadi berubah arah ke jurusan lain. Caping itu bukan lain adalah milik kakek segala tahu yang sengaja dilemparkan si kakek untuk menolong Ratu Duyung. Biar. Dinding karang di sebelah kiri Ratu Duyung hancur berantakan. Hancuran batu pasir dan debu berterbaran di udara. Ratu Duyung berseru keras. Dia melompat turun ke atas batu sambil kibatkan cermin saktinya. Gadis jahanam, aku mau tahu sampai di mana kehebatanmu. Kata Sabai dan Ranca beringas. Tenaga dalamnya dilipat gandakan. Mantel sakti kembali dipukulkannya ke arah Ratu Duyung yang saat itu masih melayang di udara. Sementara cermin di tangan Ratu Duyung berkiblat sinar putih panas menyilaukan. Sebelumnya, Sabai dan Ranca sudah merasakan kehebatan cermin sakti yang sempat membuat matanya seperti buta beberapa lamanya. Karenanya, begitu melihat kilauan cahaya, si nenek cepat menyingkir ke kiri. Dari jurusan ini, dia kembali kebutkan mantel sakti. Angin laksana badai prahara menderu. Tapi, setengah jalan, gerakan si nenek tertahan. Ada seseorang menyelinap di belakangnya dan tahu-tahu jubah hitamnya robek besar di belakang pinggang. Sabai dan Ranca berpaling. Dia melihat seorang anak kecil berpakaian hitam berambut tegak berdiri menggelantung dan merobeki jubahnya. Anak kurang ajar. Hai, si nenek berantakan hantamkan tangan kirinya ke kepala si bocah. Ini bukan pukulan sembarangan karena bisa memecahkan kepala anak itu. Tapi sambil cibirkan lidahnya, si anak dengan lincah jatuhkan diri ke tanah. Begitu bangkit, dia cepat menyundul tubuh bagian bawah Sabai dan Ranca hingga si nenek kembali memaki panjang pendek. Dalam kalapnya, dia kempitkan kedua pahanya. Maksudnya hendak menjepit kepala anak itu, namun si anak kembali merobek jubah hitamnya di bagian pinggul yang kini hanya ada satu bagian kecil jubah yang masih tergantung. Sabai dan Ranca jadi kalang kabut. Sebagian auratnya sebelah bawahnya sudah tersingkap. Maka mau tak mau dia harus pergunakan dua tangannya untuk menutupi untuk selamatkan diri. Pegangi jubah. Suara gelak tawa terdengar di balik bukit batu. Itulah suara tawa dewa tua Alian dan iblis putih Ratu Pesolek. Di tepi pasir, si kakek segala tahu walau tidak melihat tapi sudah bisa menduga apa yang terjadi. Hanya saja dia tidak melihat siapa adanya yang melakukan kejahatan itu. Utusan dari akhirat ikut-ikutan tertawa. Sementara Wiro masih duduk nanar di atas pasir. Kakek segala tahu tidak hentinya kerontangan kaleng rompengnya. Di bagian yang lain di dekat bukit batu karang, Ratu Duyung yang tadi hendak melancarkan serangan dengan cermin saktinya mau tak mau hentikan gerakannya dan walau tersenyum tapi wajahnya tampak jengah ketika melihat bagaimana Sabai dan Ranca kerepotan setengah mati untuk menutupi auratnya yang tersingkap. Wiro sendiri yang walaupun masih terduduk di tanah diam-diam sudah tahu kejahilan apa yang hendak dilakukan bocah berambut japrik itu. Naga kuning, kalau kau teruskan pekerjaanmu kau akan menyesal. Melihat besar bodong, perut kempes keriput. Dewa tua dan iblis putih Ratu Pesolek tertawa gelak-gelak. Kakek segala tahu kerontangan kalian bututnya. Kemarahan dan rasa malu Sabai dan Ranca sudah sampai di puncaknya. Setelah beberapa kali tak berhasil menyergap dan menyingkus anak kecil itu, akhirnya dia berusaha melompat menjauhi dan sambil melepas pukulan kipas neraka. Tapi justru lompatannya kini membuatnya celaka. Ketika dia melompat, naga kuning justru menarik ujung jubah si nenek. Jubah hitam si nenek Sabai dan Ranca robek keseluruhannya di bagian pinggang lalu melosot jatuh ke atas pasir. Tempat itu riuh oleh suara tawa dan ucapan-ucapan mengejek. Nek, untung kau masih pakai celana dalam, walau kelihatan butut dekil. Teriak Wiro. Celana dalam bau habis, tercium sampai ke sini. Teriak naga kuning sambil pijit hidungnya dengan tangan kiri. Paras Sabai dan Ranca berubah merah gelap. Merah dan malu tiada terkirakan. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya. Dengan cepat dia membungkuk sambil mengambil jubahnya yang jatuh di pasir. Saat itu Wiro kembali berseru, "Nek, awas! Jangan salah menungging. Tidak ada orang kepingin melihat kau kue apem angus dan basi." Kakek segala tahu kerontangan kalian rombengnya. Naga kecil tertawa gelak-gelak. Dewa tua dan iblis putih Ratu Pesolek kembali cekikikan. Utusan dari akhirat masih tegak rangkapkan tangan di depan dadanya yang tersentak-sentak karena tak kuasa menahan tawa. Salah tingkah. Mendengar teriakan Wiro tadi, Sabai dan Ranca jatuhkan tubuhnya ke pasir. Dengan cara ini, baru aurat di bawahnya terlindungi. Selain itu, dia cepat-cepat pergunakan mantel hitam untuk bantu menutupi bagian bawah tubuhnya. Aku bersumpah membunuh kalian semua. Teriak Sabai dan Ranca marah. Kedua tangannya dihantamkan 2 kali berturut-turut. Awas, pukulan kipas neraka! Seseorang berteriak memberi ingat. Fus, fus. 2 larik sinar merah
pekat menderu. Hawa panas di neraka menghampar. Lalu, tarikan sinar itu mengembang melebar membentuk kipas menyambar ke arah pendekar Setudua Wiro Sableng yang saat itu baru saja bangkit berdiri. Utusan dari akhirat, Naga Kuning dan kakek segala tahu. Naga Kuning yang pertama sekali membuat gerakan. Bocah ini jatuhkan diri ke atas pasir pantai lalu berguling ke arah Wiro yang saat itu seperti tidak menyadari datangnya bahaya. Dengan kedua tangannya ditariknya kaki pendekar Setudua hingga murid Eyang Sinto Gendeng ini jatuh bergedebuk di pasir. Walau dia tidak sampai terkena telak pukulan maut itu, namun hawa panas yang menyambar sempat membakar baju hitamnya. Selain itu, sekujur tubuhnya terasa laksana dipanggang. Setengah sadar dia dan dalam keadaan menahan sakit, Wiro tiba-tiba melihat dan merasa naga kecil menyusupkan tangannya ke balik pinggangnya. Di balik bukit karang sebelah kiri runtuh dan hancur berantakan. Ketika dilanda pukulan sakti yang dilepaskan Sabenan Ranca, beberapa bagian dinding dan kepingan batu-batu karang yang bermentalan tampak merah dikobari api. Untungnya utusan dari akhirat, kakek segala tahu dan iblis putih Ratu Pesolek lebih cepat menyingkir selamatkan diri. Naga Kuning, apa yang kau lakukan? Kau hendak mencuri? Terdengar teriakan Wiro di antara gemuruh suara bukit yang hancur. Aku pinjam senjatamu untuk menggebuk nenek jelek itu, jawab nenek Naga Kuning. Jangan kurang ajar, itu bukan senjata sembarangan. Kau tidak akan... Tapi Naga Kuning tidak peduli. Kapak maut Naga Geni 212 dipegang dengan dua tangannya. Dia menyeru ke arah Sabenan Ranca. Sinar putih menyilaukan memancar dari dua mata kapak dan hawa panas menggebrak. Hei! Teriak Wiro sambil bangkit berdiri. Anak itu, kalau dia tidak memiliki tenaga dalam, tidak mungkin dia mampu menggunakan kapak naga geni 212. Senjata itu memancarkan sinar berkilauan. Nenek jahat, rasakan bagaimana di belakang kapak. Sinar putih perak menyilaukan berkiblat. Suara seperti ratusan tahu mengamuk memenuhi udara ketika kapak naga geni 212 dibabatkan Naga Kuning ke batok kepala Sabenan Ranca. Namun bagaimanapun hebatnya serangan Naga Kuning, bocah 11 tahun ini hanya mana mampu mempecundangi, apalagi sampai membunuh si nenek yang sudah makan asam garam pengalaman rimba persilatan selama puluhan tahun. Dengan gerakan yang disebut angin menukik, lembah petir menyambar bukit, Sabenan Ranca liukkan tubuhnya ke bawah. Begitu sambaran kapak yang membuat hangus bahu jubahnya lewat tangan kanannya melesat ke atas. Hingga Kuning terpekik keras, tubuhnya mencelat sampai 2 tombak lalu terbanting terlentang di tanah. Lengan kanannya patah. Sabenan Ranca yang sudah siap tidak mau memberi kesempatan. Tangan kirinya kembali dihantamkan ke arah tubuh Naga Kuning yang masih melayang di udara. Selarik sinar merah menggebu. Beberapa orang keluarkan suara tak tertahan karena tidak menyangkai nenek akan sedekat itu. Pada saat yang sangat genting itulah tiba-tiba satu bayangan berkelebat menyambar tubuh Naga Kuning. Di saat yang sama, satu gulungan sinar biru muncul membuntal pukulan kipas neraka yang sebelum larikan sinar merahnya mengembang melebar. Gulungan sinar biru itu melesat ke udara seolah menyeret sinar merah. Lalu 12 tombak di udara, sinar merah dan sinar biru itu meletus dahsyat. Teluk Parangtritis bergetar, air laut bergelombang, ombak seolah tertahan memecah di atas pasir. Semua orang merasakan dada masing-masing berdengung kencang. Ketika sinar merah dan biru sirna, sosok Naga Kuning dan orang yang menyambar tubuhnya lenyap seolah ditelan bumi. Sabenan Ranca memandang berkeliling. Dia tidak melihat sosok Wiro dan kakek segala tahu. Dia juga tidak bisa menduga apakah dua orang sebelumnya bersembunyi di balik lamping batu karang, yaitu Dewa Tua dan Iblis Putih Ratu Pesolek, masih berada di tempat itu. Satu-satunya yang masih tegak di tempat itu adalah pemuda gondrong berpakaian serba hitam mengaku bernama utusan dari akhirat. Sabenan Ranca keluarkan suara bergemetakan dari mulutnya. Dadanya berdenyut tak karuan. Sepasang matanya merah laksana dikobari api. Pandangannya membentur kapak muda Geni 212 yang tergeletak di pasir hanya sejarak uluran tangan. Secepat kilat Sabenan Ranca menjangkau senjata mustika sakti itu. Namun satu kali kaki berkasut bagus yang terjulur dari ujung kaki celana panjang ringkas berwarna kuning mendahului gerakannya. Kaki itu menginjak kapak maut Naga Geni 212 tepat pada pertengahan mata kapal. Terkejut tapi juga semakin marah, Sabenan Ranca mendongak ke atas. Dia melihat sepasang mata memancarkan sinar bening tapi tajam memandang ke arahnya. Di hadapannya, tegak seorang berpakaian serba kuning yang menutupi wajah dan kepalanya dengan sehelai cadar kuning. Kau! Desis Sabenan Ranca dengan suara bergetar tapi darahnya menggelegak. Beberapa kali kau sengaja muncul menggagalkan urusanku. Sekarang kau muncul yang ikut campur urusan orang. Apa kau kira aku tidak sanggup membunuhmu? Walau kau memiliki kesaktian menghormat kipas neraka yang mampu mementalkan pukulan kipas nerakaku. Sabenan Ranca gerakan tangan kanannya yang memegang mantel sakti, tapi orang bercadar kuning tetap tegak tak bergerak. Malah dengan tenang dia berucap, mengeluarkan kata-kata seperti berpantu. Nenek Sabai, jangan berjalan tanpa tujuan, jangan membunuh tanpa alasan. Alasan terkadang hanya satu kepalsuan, karena manusia tidak lepas dari hasutan setan. Manusia jahanam, siapa kau sebenarnya? Kau ini laki-laki atau perempuan? Sentak Sabenan Ranca. Ini bukan saat yang tempat yang untuk kita bicara. Jika kau suka, datanglah ke lembah Merpati. Di sana kita bisa melenyapkan segala duka, hingga tidak ada kecewa dan keliru hati. Apa maksudmu dengan ucapan berpantun tadi? Ujar Sabenan Ranca.
Lembah Merpati, 3 hari dari saat ini, usahakan untuk datang, sehingga semua urusan jadi terang. Habis berkata begitu, orang bercadar kuning membungkuk mengambil kapak maut naga geni 212. Dia menatap sejurus pada Sabainan Raja, membuat si nenek merasa adanya satu getaran aneh dalam dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang bercadar kuning tinggalkan tempat itu. Dia kelihatan melangkah perlahan saja. Jangan nampak kucup. Sembunyikan wajah di balik cadar. Tidak mau meneraka diri. Lebih baik kau mati sekarang. Rutuk Sabainan Raja. Si nenek gerakkan tangan kiri ke pinggang jubahnya yang robek. Lalu di situ tergantung sebuah kantong berisi senjata rahasia sakti mutiara setan milik Datuk Tinggi Raja di langit. Jari-jari tangan Sabainan Raja setelah menggenggam 3 butir senjata maut itu siap untuk dilemparkan ke arah si baju kuning yang berjalan membelakanginya. Tiba-tiba saja ada satu gerakan aneh menyeruak di lubuk hati si nenek. Entah mengapa, akhirnya Sabainan Raja memasukkan kembali 3 butir mutiara setan ke dalam kantong. Kini perhatiannya tertumpah pada satu-satunya orang yang berada di tempat itu. Orang yang masih berada di tempat itu. Manusia setan bernama utusan dari akhirat. Kalau kau tidak menolong pemuda tadi, tidak akan urusanku menjadi kapiran begini rupa. Utusan dari akhirat mendongak ke langit lalu tertawa. Jangan sangkut pautkan kegagalanmu dengan apa yang aku lakukan, jawabnya. Sudah kukatakan, nyawa manusia bagiku tidak ada harganya. Aku justru tengah mencari 3 orang yang harus kulenyapkan dari muka bumi ini. Itulah tugasku dan itulah takdir buruk ketiga orang itu. Persetan dengan tugasmu. Seharusnya aku sudah berhasil membunuh pemuda keparat itu, tapi gagal gara-gara kamu. Sekarang nyawamu gantinya. Sabainan Raja yang saat itu masih duduk bersimpul di tanah tidak bisa berdiri karena aurat sebelah bawah masih terbuka. Perlahan-lahan angkat tangan kanannya siap melepaskan pukulan kipas neraka. Tunggu, seru utusan dari akhirat. Mengapa kau hendak membunuh kawanku pemuda nelayan yang bodoh itu? Hah? Pemuda nelayan yang bodoh katamu? Pemuda yang mana? Yang berambut gondrong dan berpakaian hitam seperti itu? Sabainan Raja pandangi tampang utusan dari akhirat berapa jurus lamanya, lalu tertawa mengejek. Dasar anak tolol. Pemuda yang kau kira nelayan dungu itu sebenarnya seorang berpakaian yang tinggi bernama Wiro Sableng. Berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212. Dia adalah murid seorang musuh besarku. Murid dan guru harus kuhabisi. Apa kau tadi tidak melihatnya senjatanya yang selama ini menggegerkan dunia persilatan? Sebilah kapak bermata 2 bernama kapak maut naga geni 212. Terbelalaklah utusan dari akhirat. Apa kau bilang? Pemuda berambut gondrong itu adalah pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Kau tidak tuli? Jahanam! Teriak utusan dari akhirat seraya memendam batu karang di sampingnya hingga batu itu pecah berantakan. Justru Wiro Sableng adalah salah satu dari 3 manusia yang harus aku bunuh. Karena ketololanmu, kau tidak tahu siapa dirinya adanya, kata Sabainan Raja lalu keluarkan suara dengusan mengejek. Katakan, sekali lagi kau berani mengatakan utusan dari akhirat tolol, tubuhmu akan kebuat cercerai-berai menjadi potongan daging pangan terkutuk. Sabainan Raja tertawa panjang. Anak muda, rimba persilatan bukan saja tempat malang melintangnya orang-orang berkepandaian tinggi, tapi juga dipenuhi oleh segala macam kelicikan, hasutan dan fitnah, dendam, serta 1000 macam kebusukan dan kekejian. Jika kau tidak bisa mempergunakan otak dan kecerdikan, kau akan menjadi mayat sebelum apa yang jadi tujuanmu tercapai. Dunia persilatan bukan satu hal yang aku takutkan. Aku punya tangan untuk menggenggamnya, jawab utusan dari akhirat sambil menggerakkan 5 jari tangan kanannya hingga mengeluarkan suara berkeretakan. Siapa lagi 2 orang yang hendak kau singkirkan itu? Sabainan Raja ajukan pertanyaan. Peduli setan, aku tahu kau tengah menyelidik diriku. Sabainan Raja perhatikan pemuda berambut gondrong itu dari rambut sampai ke kaki. Gerak-geriknya menyatakan dia memang bakal kepandaian tinggi, tapi sikapnya menunjukkan dia masih sangat hijau dalam rimba persilatan. Kau tak mau memberitahu? Tidak ada ruginya bagiku. Kau betul, peduli setan. Kau boleh pergi. Aku tak jadi membunuhmu. Utusan dari harap pandangi wajah si nenek, lalu dia tertawa. Aku tahu apa yang ada di benakmu. Kau ingin bekerja sama denganku untuk membunuh pemuda bernama Wiro Sableng itu. Aku tidak butuh bantuan orang setololmu. Bisa-bisa hanya menyusahkan saja. Sekarang lekas minggat di hadapanku. Kau bicara kelewat sombong. Tapi dalam banyak hal, aku tahu kau seolah ragu mengambil keputusan akhir. Buktinya, tadi kau tidak jadi membunuh orang bercadar kuning itu. Para Sabainan Raja jadi berubah. Lekas, pergi sebelum aku muak melihatmu. Utusan dari akhirat tersenyum lalu batuk-batuk beberapa kali. Kau salah menduga, Nek. Bukan kau yang muak, tapi akulah yang mau muntah. Apa kau kira aku berlama-lama di sini hendak melihat kau bangkit berdiri memperlihatkan aurat bawahmu yang tidak tertutup? Pemuda kurang ajar, terima kematianmu. Seolah lupa akan keadaan dirinya, Sabainan Raja bangkit berdiri lalu kebutkan mantel sakti di arah utusan dari akhirat. Seru,
Deru angin laksana badai menggelegar menggebu ke arah utusan dari akhirat. Tapi pemuda itu telah berkelebat lenyap. Yang jadi sasaran hantaman mantel sakti itu untuk kesekian kalinya adalah dinding batu karang tempat itu. Dilanda goncangan hebat, batu, pasir dan debu berterbangan ke udara. Jangan. Maki Sabainan Ranca, mantel sakti cepat-cepat dikenakannya. Lalu tanpa menunggu lebih lama, dia berkelebat tinggalkan tempat itu. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.